Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani dengan NIM 201110244177 dari Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya. Sebelum saya menjalankan proyek UAS saya akan menjelaskan sedikit tentang silsilah keluarga yang saya gunakan dalam proyek ini. Di sini ada inisial K untuk kakek saya yang lahir tahun 1951, lalu inisial N yang lahir tahun 1951 juga. Mereka berdua adalah ibu dan ayah dari ibu saya. Inisial B ini untuk ayah saya yang lahir tahun 1973, I untuk ibu yang lahir tahun 1982, A ini untuk kakak saya yang lahir tahun 2000, S itu saya sendiri yang lahir tahun 2002, dan M ini untuk adik saya yang lahir tahun 2014. Program pertama, saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan atau menginput data keluarga yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di sini bisa kalian lihat, ada saya masukkan input untuk masukkan jumlah anggota keluarga, lalu data anggota keberapa, inisialnya, dan juga tahun lahirnya. Di sini kita menggunakan append dan juga menggunakan list anggota keluarga. Karena pada tabel ini kita memasukkan 7 anggota keluarga, maka di sini juga kita akan memasukkan 7. Inisial pertama itu K yang lahir pada tahun 1951, lalu ada N yang juga lahir pada tahun 1951, lalu ada inisial B yang lahir di tahun 1973, lalu inisial I yang lahir di tahun 1982, lalu inisial A yang lahir tahun 2000, inisial S yang lahir tahun 2002, dan inisial terakhir yaitu M yang lahir tahun 2014. Setelah memasukkan semua jumlah anggotanya, maka inilah tampilan yang akan muncul. Setelah semua data dimasukkan, maka program akan melakukan perulangan sebanyak input user kita yang ini, dan setiap perulangan akan diminta data inisial dan tahun kelahiran ke dalam sebuah list, seperti contoh di bawah ini. Ini ada list anggota keluarga yang urut sesuai dengan data yang kita masukkan sebelumnya, inisial dan juga tahunnya. Setelah masukkan semua datanya, kita akan mengacak data tersebut dengan menggunakan modul import random. Seperti yang kalian lihat, ini adalah sinteksnya untuk mengacak hasil yang telah kita masukkan sebelum sesuai dengan tahun lahirnya sendiri. Seperti ini hasilnya. Yang tadinya K ini, inisial K ada paling atas, maka di sini dia teracak di urutan paling 6. Sesuai dengan fungsi import random itu sendiri. Sekarang kita beralih dengan materi sorting data. Di sini kita akan melakukan import timeIt itu untuk mengetahui berapa banyak waktu yang digunakan untuk menjalankan program ini. Dan juga kita belajar tentang algoritma bubble sort dan juga selection sort. Bubble sort sendiri adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tidak lagi perubahan atau penukaran. Sedangkan selection sort sendiri adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan pengurutan dengan memilih elemen. Dan ini adalah output dari modul timeIt tadi yang kita gunakan. Di sini menghitung waktunya, dan ini untuk bubble sort dan shooting sort tadi. Algoritma bubble sort memang dianggap sebagai algoritma yang paling sederhana, tetapi hal itu tidak menyebabkan algoritma bubble sort lebih efektif dibandingkan dengan algoritma selection sort. Sekarang kita beralih pada modul AnyTree. Di sini kalau memang ada gangguan, sebaiknya kalian menginstal dulu modul AnyTree-nya pada Python atau pada aplikasi yang kalian gunakan untuk membuat program ini. Di sini from AnyTree import node, lalu run-tree. Kenapa kita hanya menggunakan indeks 0 sampai 6? Karena di dalam bahasa pemrograman, angka 1 itu dimulai dengan angka 0. Walaupun kita menggunakan 7 anggota keluarga jumlahnya, di sini tetap
kita tidak bisa memulai dari angka 1 tetapi angka 0, dan dia akan menghitungnya 0 ini sebagai 1. Di sini sangat jelas semua data anggota keluarganya terbaca, entah itu inisial maupun tahun lahirnya. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.